Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ketujuh, ya, ketujuh. Berarti kalau jadwal UTS itu minggu depan, cuma saya tidak pakai UTS. Ya, artinya apa? Minggu depan itu udah harus siap. 7 kontainer udah harus siap. Tinggal satu lagi yang pas pertemuan ke-8. Paham? Dan itu jangan dianggap mulus, karena banyak kendalanya, mungkin di HP-nya, mungkin di sinyalnya. Jangan yakin betul ya di hari hanya itu Anda bisa mengerjakan. Baik, hari ini kita bicara tentang hierarki kebutuhan, ya, teori tentang hierarki kebutuhan, atau saya katakan lain, strata kebutuhan, hierarki kebutuhan, ya, teori tentang hierarki kebutuhan. Ini yang mau kita cermati itu adalah tokoh dalam cerita. Berarti kalau bicara tokoh itu, teori ini cocoknya bicarakan tentang fiksi, ya, karena unsur fiksi yang ada tokohnya. Puisi bukan tidak ada tokohnya, ada, tapi puisi-puisi yang naratif, kayak balada, ya. Tapi yang khusus bicara itu sebetulnya pada membedah karya fiksi seperti cerpen, novel, atau film, ya. Nah, saya jelaskan dulu sebelum teman-teman Anda datang. Hierarki itu artinya tingkatan, strata. Kata lain itu dari strata itu hierarki, tingkat kebutuhan. Abraham Maslow mengatakan ada 5 tingkat kebutuhan itu, kebutuhan manusia. Stratanya itu ada 5, ya, 5. Pertama sekali itu fisiologi, kebutuhan fisiologi, dan yang terakhir aktualisasi diri. Perhatikan dulu, nanti baru kita cari. Nah, fisiologi artinya kebutuhan dasar itu manusia. Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan fisik. Apa kebutuhan fisik itu? Ya, pangan. Sudah pangan apa? Sandang. Sudah pandang apa? Papan. Itu kebutuhan fisik. Makan orang, makan minum, kemudian pakaian, kemudian perumahan. Jadi istilahnya orang itu pangan, sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan dasar, kebutuhan fisik. Ya. Nah, setelah itu dicapai, maka dia akan meningkat ke strata berikutnya, yaitu keamanan. Tapi kalau itu belum tercapai, orang tidak peduli dengan keamanan. Dalam hidup realita nyata, contoh gelandangan, dia kan nggak mikir mau tidur di mana, di gerobak, di mana-mana gitu. Dia nggak mikir keamanan dia. Yang penting kebutuhan dasarnya terpenuhi. Gitu. Tapi kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, baru dia bicara keamanan. Jadi kalau misalnya Anda melihat di realita, kehidupan orang realita, kok Pak ada anak-anak pang itu, dia tidak mikirkan keamanan dia. Ya, sebetulnya dia mencari kebutuhan dasar apa? Ya walaupun dia ada unsur aktualisasi dirinya, ya kebutuhan dasarnya kalau di mana-mana simpang dia ngamen. Itu apa? Ya kebutuhan dasar dia beli rokok, dia beli minuman, dia beli makan, begitu. Nggak peduli dia mau tidur di emperan, nggak peduli dia. Bahkan di Pasar Karam itu pernah saya lihat pagi-pagi bergelimpangan tuh anak-anak pang itu, nggak tahu lagi siapa laki-laki perempuan, nggak di trotoar tidur. Mungkin ke malaman, nggak ada tempat tidur, di emperan toko tidur.
Itu. Artinya selagi itu yang dasar itu belum, mereka tidak mikirkan keamanan. Tapi kalau dasar sudah baru meningkat. Ini kalian sayangnya angkatan Anda ini tidak ada belajar ilmu popet, ilmu kependudukan. Jadi sebetulnya itu dasar kebutuhan manusia sebetulnya. Ya. Nah, apalagi misalnya pengembangan diri. Contohnya ya, kalau dalam ilmu popet itu ada namanya pengembangan diri. Kita yang saya pelajari tidak mengikuti seluruhnya teori Maslow. Nah, maksud saya pengembangan diri seperti ini. Anda sekarang ini kuliah karena Anda ingin mengembangkan diri. Tapi kalau tidak perlu mengembangkan diri, cukup makan udah, ada orang tua, makan, rumah ada. Tapi Anda perlu mengembangkan diri. Untuk apa mengembangkan diri itu? Nanti ujung-ujungnya ke aktualisasi diri. Ada pengakuan orang. Ya. Derajat Anda akan meningkat. Pengakuan orang terhadap Anda, terhadap keluarga Anda. Dampak dari orang mengakui keberhasilan Anda kuliah, dampaknya ke orang tua Anda. Orang tua Anda berhasil mendidik Anda. Seperti itu. Dan ini yang kita perhatikan dalam cerita. Jadi itu Anda nanti bisa buat tugas, Anda perhatikan. Misalnya begini, Malin Kundang. Kalau kebutuhan dasarnya dia udah cukup, dia punya rumah, dia walaupun bertani susah hidupnya, tapi dia kan perlu pengembangan diri dia. Nah, itu dia merantau. Ibaratnya kalau orang kampung katakan kalau mau mengubah nasib merantau lah. Salah. Tapi kalau Anda tak merantau, tak akan berubah nasib Anda. Nah, itulah konsep dia. Ceritanya akhirnya Malin Kundang itu memutuskan diri merantau karena ingin mengubah diri. Gitu. Dan inilah yang perlu diperhatikan step by step tokoh-tokoh itu. Kenapa dilakukan begini, kenapa ini. Dan dinamik tokoh itu dinamis. Ya, karena itu cerita itu karena ada serata kebutuhan tadi. Misalnya kita ada serata pengakuan. Anda kita semua ini perlu pengakuan. Anda sebagai anak perlu ada pengakuan dari orang tua Anda. Ya, Anda perlu ada pengakuan bahwa Anda sebagai status sebagai seorang anak. Gitu. Nah, oleh karena itu dalam teori ini Anda pahami dulu tingkatan-tingkatan ini apa potensinya, apa maksudnya. Dipahami dulu. Ya. Dan ini teori Maslow ini tidak begitu susah. Yang penting tingkatan itu Anda paham dulu. Ciri-cirinya gimana? Contohnya itu gimana? Paham? Nah, Anda cari di Google tentang teori apa tadi? Hierarki. Nah, hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Cari dulu.